Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Lapis, NIM 2019 143224. Di sini saya akan menjelaskan resume kelima pertemuan ke-6, yaitu bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Untuk pokok pembahasannya, 1. Jenis-jenis masalah belajar pada sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masa belajar. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Yang terakhir, upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Yang pertama, jenis-jenis masalah belajar pada anak SD. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Untuk masalahnya, 1. Keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki integrasi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid dalam menangkap ataupun menelaah dalam pelajaran yang biasanya memiliki IQ yang cukup tinggi ataupun IQ yang lebih rendah. Jika tinggi berarti dia akan cepat belajar. Jika rendah, kemungkinan akan susah dalam belajar. Yang ketiga itu sangat lambat dalam belajar. Seperti halnya nomor 2, ini kebalikannya. Jika nomor 2 itu IQ-nya tinggi, nomor ketiga yaitu IQ-nya rendah. Biasanya seperti itu. IQ bisa dipengaruhi dengan cara proses penilaian dari setiap siswa. Jadi IQ itu bukan patokan, tetapi bisa ditambah, bisa diperbaiki lagi. Sebagaimana guru harus bisa menaikkan IQ dari siswanya. Selanjutnya, kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar. Guru harus mengatasi ini. Bisa memberikan motivasi ataupun pelajaran tambahan untuk anaknya. Yang kelima itu bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatannya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya. Antagonistik yaitu kayak pertentangan. Antagonistik itu pertentangan dengan seharusnya, seperti jika kebiasaannya itu semangat, maka dia tidak semangat. Jika kebiasaannya itu harus sopan, maka dia tidak sopan. Begitu sih. Terus terakhir, sering tidak sekolah, bolos, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir. Dalam hal positif itu bisa jadi dia sakit. Dalam hal negatif bisa jadi dia bolos ataupun malas ke sekolah. Selanjutnya, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD. Cara mengetahui peserta didik yang mengalami masalah belajar yaitu dengan melihat pola perilaku siswa dalam belajar. Jika ada perubahan yang diperlihatkan siswa, berarti itu suatu bentuk teridentifikasinya masalah. Contohnya, siswa kelas 6 yang awalnya berprestasi, tapi setelah beberapa waktu nilainya turun. Setelah diusut, ternyata ada masalah di keluarganya. Jadi lihat saja kalau ada perubahan dari siswa, baik itu perilakunya, atau pola belajarnya, atau pola sosialnya, bisa jadi ada masalah dari siswanya yang bisa mengalami masalah belajar ataupun berbuntut dalam belajar. Terakhir yaitu faktor-faktor penyebabnya terjadi masalah belajar. Maaf, ini bukan yang terakhir ya. Untuk faktor penyebabnya
Ada dua macam, yaitu internal dan eksternal. Internal itu yang disebabkan dari dirinya atau dari dalam, eksternal itu dari pihak luar. Untuk internalnya contohnya itu malas, cacat mental. Cacat mental itu seperti kurangnya dia dalam percaya diri gitu, nggak percaya diri ataupun mudah emosional gitu. Rabun mata, cacat tubuh seperti tangannya patah atau kakinya patah, menyebabkan dia malas untuk belajar. Karena apa? Karena seakan-akan dia itu kurang dari temannya. Terus kondisi tubuh, bisa jadi dia ada penyakit bawaan. Untuk faktor eksternal, pertama yaitu lingkungan yang menyebabkan dia kurangnya semangat, ataupun bisa jadi pergaulannya dengan teman-teman yang mengarahkan dia ke arah negatif. Terus penindasan atau bullying. Selanjutnya ekonomi, dan terakhir yaitu masalah keluarga. Masalah keluarga itu sangat berpengaruh pada anak. Terakhir, upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Upaya yang bisa diberikan mengatasi masalah belajar yaitu dengan mencari terlebih dahulu inti pokok masalah, kenapa siswa mengalami masalah belajar. Setelah mendapatkan masalah yang dihadapi, guru bisa face to face bersama siswa dan dapat memberikan bantuan berupa materi, nasihat, pengarahan, ataupun berupa bantuan uang. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.